Anak-anak kelas 6, sekarang kita telah mulai memasuki tema 5 subtema 2, yaitu usaha di sekitarku. Apa saja yang akan kita pelajari? Ayo kita ikuti pembahasannya. Yang pertama pada mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS, kompetensi dasarnya adalah 3.3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah organisasi masyarakatnya adalah pertama itu MEA. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini adalah realisasi dari tujuan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. MEA adalah sarana yang menjadi pasar utama dan basis produksi wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi luar biasa yang akan diintegrasikan menjadi bagian dari ekonomi global. MEA adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi yang sudah menjadi wacana selama bertahun-tahun dan akhirnya diresmikan pada tanggal 31 Desember 2015. Seperti ini MEA-nya adalah, dengan kata lain, ASEAN akan menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk menjadi destinasi investasi utama yang dapat menguatkan satu sama lain. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang sangat bervariasi menjadi pasar tunggal dengan total 625 juta orang dengan jumlah kombinasi GDP (Gross Domestic Product) sebanyak sekian triliun, ya 2,5 triliun US dollar. Ini pada tahun 2014. Ini adalah visi MEA untuk 9 tahun ke depan, yaitu ekonomi yang terpadu dengan integrasi yang tinggi, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor, dan yang keempat, menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual. Yang kelima adalah ASEAN yang mendunia. Beberapa hal yang dapat dijadikan kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut. Meningkatkan sumber daya manusia. Kedua, konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Yang keempat, mengembangkan transaksi ekonomi melalui e-learning ASEAN. Yang kelima, mengintegrasikan industri dari berbagai wilayah untuk saling mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. Sedangkan yang terakhir adalah meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan gedung-gedung MEA. Ini adalah tantangan, hambatan atau tantangan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa. Apa saja bisa kalian baca di sini. Saya bacakan saja. Arus perdagangan bebas itu, barang maupun jasa akan memunculkan risiko. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Kedua adalah tantangan di bidang investasi. Yang ketiga adalah tantangan di bidang ketenaga kerjaan. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena masalah ketenaga kerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dan yang keempat adalah tantangan di bidang UMKM, usaha makro kecil dan menengah. UMKM ini menjadi salah satu sasaran dan fokus masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Nah, ini yang akan dikembangkan. Untuk mata pelajaran PPKN, kita akan belajar 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kita tahu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan. Ini juga akan menimbulkan keberagaman dalam hal sosial, budaya, dan ekonomi. Di sini yang kita bahas adalah masyarakat yang berwirausaha, terutama dalam hal ekonomi.
Karena manfaat wirausaha sejak dini adalah melatih kreativitas dan produktivitas, melatih anak berinteraksi, meningkatkan kepercayaan diri, menghindari perilaku konsumtif, mempelajari untung dan rugi, dan mengajarkan kemampuan mengelola uang. Sikap penting dalam berwirausaha yang harus kita tingkatkan adalah jujur, disiplin, optimis, mengendalikan ego, bertanggung jawab, bijak menentukan pilihan, mengakui kesalahan, dan menerima praktik. Jenis-jenis usaha masyarakat apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah berdasarkan lapangan usaha. Ini bisa dilihat apabila ada orang tua atau orang tetangga kita ya yang memiliki usaha toko atau warung di rumah. Nah, itu berarti melakukan usaha di bidang perdagangan. Seperti itu. Lalu termasuk udah di bidang pertanian, apakah petani? Nah, ini. Nah, ini adalah berbagai macam jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat menurut lapangan usaha menurut lapangan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Usaha ekstraktif. Contohnya adalah penangkapan ikan dan penambangan. Karena apa? Usaha ini mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Jadi contohnya adalah penangkapan ikan dan penambangan. Yang kedua adalah usaha pertanian. Contohnya adalah ini kebanyakan masyarakat Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Contoh hasil pertaniannya adalah padi, sayur, palawija, perkebunan, hortikultura, dan perkebunan besar seperti teh, kelapa sawit, kopi, dan coklat. Usaha industri adalah usaha untuk menghasilkan barang baru atau mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang keempat adalah usaha dagang. Pedagang adalah orang-orang yang menjual barang-barang tertentu. Lalu yang terakhir adalah usaha jasa. Berdasarkan pemiliknya, ada badan usaha milik negara dan koperasi. Badan usaha milik negara itu BUMN ya. Misalnya adalah perusahaan jawatan, misalnya PT KAI, atau Perum, perusahaan umum, Persero, PT Perseroan Terbatas. Ini adalah perusahaan-perusahaan milik BUMN, badan usaha milik BUMN. Lanjut ke bahasa Indonesia. KD 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Formulir ini mulai dari pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, dan daftar riwayat hidup. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis formulir adalah formulir pendaftaran, kartu keluarga, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan lain-lain. Sedangkan daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan. Isi dari daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan baik formal maupun non-formal. Seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hal-hal yang penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah ada nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, dan riwayat pendidikan. Selain hal-hal tersebut, dapat pula dicantumkan hal yang menurut kalian adalah perlu, misalnya daftar prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Di sini ada data pribadi, nama, tempat, umur, agama, alamat, dan hobi. Sedangkan pendidikan di sini pada poin B, pendidikan ya, TK, SD, SMP, SMA mungkin. Dan keluarga, siapa nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, dan sebagainya. Begitu tentang bahasa Indonesia anak-anak. Oke, terima kasih.